Nah, memiliki komitmen untuk bayar harga. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya Maria siap melakukan apapun dan berapapun harga yang harus dia bayar. Dia siap tuh dipermalukan. Dia mungkin siap orang tuanya akan bilang, yang benar kamu. Masa sih Tuhan bilang kamu mengandung dari Roh Kudus? Pasti kamu sudah melakukan hal yang tercela gitu. Mungkin orang tuanya akan berkata begitu. Lalu kalau sampai semua tetangga tahu, kamu akan ditarik keluar, kamu akan dilempar batu. Pertaruhannya, bayarannya itu mahal. Tapi dia tahu, kalau Tuhan pilih saya dan saudara melakukan sesuatu yang besar, dia juga pasti akan memperlengkapi kita. Jadi harga yang kita bayar, Maria tidak diketahui oleh tetangganya. Maria akhirnya juga dinikahi oleh Yusuf. Yusuf didatangi juga oleh malaikat Tuhan lewat mimpi. Jangan kamu putuskan pertunangan dengan Maria. Dia benar mengandung dari Roh Kudus. Jadi Tuhan pasti akan kasih. Cuma kan dari awal Tuhan gak ngomong, aku akan berikan, pokoknya nanti tetanggamu gak akan tahu. Nanti orang tuamu akan baik-baik saja. Nanti Yusuf akan terima. Enggak, Tuhan gak ngomong gitu sama Maria. Malaikat Tuhan cuma bilang kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nanti anakmu itu akan jadi pribadi yang menyelamatkan dunia. Itu aja. Kan Maria bisa bilang, "Ntar gimana?" Nah, kita juga gitu kan. Kalau disuruh melakukan kehendak Tuhan, "Ntar gimana Tuhan kalau gini?" Aturannya dalam rumah tangga Kristen, suami mengasihi istri. Istri apa? Tunduk pada suami. Tunduk, bukan nanduk. Tunduk pada suami. Lah Tuhan gimana? Kalau suami saya gak jadi imam Tuhan. Suami saya aja masih kayak gitu kelakuannya Tuhan. Terus gimana Tuhan? Gak usah ngomong begitu. Saya mau lakukan firman ini Tuhan. Nanti Tuhan akan memperlengkapi ibu-ibu dengan hati yang memang mau tunduk. Ya, berapapun harganya Tuhan, mungkin saya harus bayar harga. Nah makanya wanita-wanita yang belum menikah, kita jangan bilang cinta itu buta. Faktanya cinta itu ngelihat kok, milih. Saya itu nanti ingin dapat cowok, udahlah biasa gak apa-apa. Paling tidak kepribadiannya. Mobil pribadi, rumah pribadi, rekening pribadi. Yang paling pertama itu kita harus pilih suami takut akan Tuhan. Tapi kalau sudah terlanjur, kan katanya nasi sudah jadi bubur. Ya udah taruh kacang kedelai, taruh ayam suwir, taruh sambal, taruh kecap ya. Nikmati. Nasi udah jadi bubur. Tetap harus aturannya. Nah, ini harus saling. Jangan gini, kan katanya suami harus mengasihi istri, makanya kasih dulu. Nanti kalau kamu udah ngasih aku, baru aku tunduk. Nah, kita gitu. Nah, suaminya bilang gini, enggak, kamu tunduk dulu, baru aku mengasihi. Ya, kapan jadinya, saudara? Nah, karena saya bicara di sini untuk wanita, tunduk dulu ya, ibu-ibu. Karena riset membuktikan memang. Laki-laki itu bicara 10 kata dalam satu hari bisa. Tapi wanita itu katanya harus berkata 10.000 kata.
Gak heran kalau banyak suami-suami yang nyari, aduh istriku di rumah bawelnya gitu ya, cerewetnya. Kalau istri-istri yang tunduk pada suami, nah siapa di sini yang masih tetap? Nah, dulu suami kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Ketika dia investasi gagal, akhirnya keluarga morat-marit ekonomi, langsung nyalain. Makanya udah aku bilang, jangan begitu. Padahal suaminya lakukan itu supaya dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kita salahin terus. Pada akhirnya ketika sudah dipulihkan, kita ingat terus. Awas ya, hati-hati ya, jangan investasi. Terus kalau mau kerjain ini, awas ya, hati-hati ya. Terus aja diingetin dengan kesalahannya yang dulu. Mungkin udah berlalu 10 tahun, diingetin lagi. Apalagi kalau suaminya selingkuh. Waktu minta maaf, iya, aku lupakan. Tapi tiap hari dipantau suaminya. 1 jam telepon, kamu di mana? Sama siapa? Ngapain? Padahal suaminya kerja. Kalau sudah lewat jam 7 malam belum pulang, dihakimin dulu di depan rumah baru boleh masuk. Jawab dulu. Apa itu namanya kalau lagi sidang? Interogasi. Interogasi dulu. Wah. Terus gak dilupakan, diingat lagi. Nah waktu ribut kadang-kadang ya, yang udah lalu dimasukin, akhirnya kita lupa. Sebenarnya kita lagi ngeributin apa sih? Gitu. Masalahnya sepele doang. Memang untuk menyatukan itu sulit, saudara. Ya, saya ini biasa, maksudnya khotbah ngajarin orang gitu ya. Tapi kalau saya disuruh ngajarin suami saya, gak bisa saudara, kan harus tunduk katanya. Jadi kalau misalnya suami saya itu orangnya Indonesia banget. Makanan kesukaannya tahu campur, rujak cingur, soto Lamongan. Rujak cingur itu, saya gak suka petisnya. Tahu campur juga pakai petis. Saya bilang saya nggak suka rujak cingur. Saya nggak suka tahu campur. Saya itu sukanya pizza, pasta. Gaya banget saudara. Nah kalau kita tidak mau tunduk gitu ya. Ya kalau tunduk itu maksudnya ngalah aja. Menyesuaikan aja gitu ya. Ya udah kalau kamu sukanya itu nggak apa-apa kamu makan itu. Tapi saya makan ini gak apa-apa ya, gitu loh. Jangan gini, maunya ya, emang dasar laki-laki tuh egois. Tiap kali mesti kesukaan kamu. Tapi kalau ditanyain sama suaminya, mau makan apa Ma? Terserah. Terserah, jawabnya gitu. Tapi waktu suaminya mutusin, marah-marah lah. Gimana Bu Ibu? Bingung kan bapaknya? Kita itu harus bayar harga. Udah pilih, itu suamimu, kamu pilih sendiri, bener gak? Atau ada yang masih zaman Siti Nurbaya nikahnya, dijodohin sama orang tua. Kamu pilih sendiri. Kalau kamu memilih dia, berarti kamu terima segala kekurangan dan kelebihannya. Belajar tunduk. Kalau sikapmu itu dikatakan di situ, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, waktu Sarah nanduk, dia kasih Hagar, udahlah aku gak akan punya anak, cari jalan pintas saja. Tuhan gak kasih jalan keluar nih, ya udah, nikahinlah Hagar. Dampaknya apa saudara? Sampai sekarang loh. Ismail, Ishak, ribut aja, ya kan? Jadi kita harus berani bayar harga. Mungkin kita harus korban perasaan. Mungkin saudara bilang gini, wah mungkin kalau jadi ibu pendeta iyalah bisa. Tapi saya gak bisa. Apalagi kalau kita biasa dimanja sama orang tua,
Terus sekarang ngadepin suami seperti itu. Lah kan itu pilihanmu. Lalu kita bilangin ke semua orang, kelemahan suamiku begini. Jangan saudara, kan waktu kita diberkati dalam pemberkatan nikah, bukan lagi 2 tapi 1. Berarti aib suamimu aib kita. Aibmu. Jangan juga biasakan mengadu ke orang tua kita karena kita butuh pembelaan. Karena nanti kamu sudah damai dengan suamimu, orang tuamu berubah sikap pada suamimu. Ya kan? Jadi bayar harganya. Nikmatin tadi ya, buburnya kasih ayam suwir, kasih kecap, kasih kacang kedelai, kasih seledri. Kan enak kan? Jadi bubur ayam. Nikmatin. Gak apa-apa, belajar tunduk. Saya percaya kalau kita tunduk, suami juga gak akan semena-mena. Nanti Tuhan akan tumbuhkan kasih dalam hatinya. Dia pasti bisa mengasihi istrinya. Baru kita bisa bikin mesbah keluarga. Dan Tuhan bilang, jika di antaramu 2 orang sepakat meminta dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Tuhan. Jadi istri sama suami harus satu, sepakat. Gak apa-apa bayar harga, mungkin kita agak kadang-kadang harus nangis ya. Banyak air mata yang sudah kita tumpahkan. Kita bertahan dalam rumah tangga kita. Kita bertahan dalam kesulitan-kesulitan, dalam badai-badai yang menghempas rumah tangga kita. Gak apa-apa saudara. Raja Daud berkata, sengsaraku engkau yang menghitung. Jadi Tuhan hitung sengsaramu. Dan air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Tuhan tampung tuh air mata. Karena biasanya senjata wanita cuma air mata. Dia bisa bertahan. Ketika dia berlutut di kaki Tuhan, dia menumpahkan air matanya di hadapan Tuhan. Itu Tuhan taruh dalam kirbat. Nanti Tuhan akan berperkara. Tapi jangan nangis-nangis nyumpahin suami. Jangan ya saudara. Nanti kalau suamimu susah, celaka, sakit, yang susah siapa? Kita juga. Ya. Gak apa-apa bayar harganya Tuhan. Saya bayar harganya, gak apa-apa, hajar aja dia Tuhan. Nanti baru dia tahu, cuman saya yang paling sayang sama dia. Jangan gitu saudara doanya ya. Biar Tuhan membuat dia tahu istrinya adalah wanita pilihan. Istrinya adalah pribadi yang sudah membayar harga. Dia tahu dari apa? Perilakumu. Dia tahu dari apa? Caramu bertutur kata. Jadi wanita yang bijaksana itu tidak selalu harus punya gelar. Karena dia berpendidikan tinggi, tidak selalu. Di Amsal itu dikatakan wanita yang bijaksana itu karena takut akan Tuhan. Jangan juga terlalu banyak bicaranya. Walaupun orang dunia bilang wanita perlu bicara 10.000 kata, kita bilang gak apa-apa, saya bicaranya sama Tuhan aja. Kalau di kehidupan nyata ya udah, kita bicara hanya yang perlu saja ya. Karena kalau kita kebanyakan bicara nanti banyak pelanggaran. Jadi bayar harganya. Kita bayar harga juga kalau kita terlibat dalam pelayanan wanita. Kadang kita juga harus bayar harga. Orang tidak menghargai apa yang sudah kita lakukan. Apa mungkin kita beres-beres kah? Atau mungkin kita doa tidak terlihat. Tapi kita selalu berdoa buat pekerjaan Tuhan supaya maju. Kita selalu berdoa supaya masalah-masalah rumah tangga dipulihkan. Kita selalu berdoa. Gak ada yang tahu saudara. Tapi saudara bayar harganya. Nanti yang kasih upah siapa? Tuhan. Itu wanita pilihan Tuhan. Gak usah terlalu banyak bicara. Tapi sekarang bicara sudah tidak lagi pakai mulut. Tapi pakai
jari-jari. Nah, media sosialmu itu isi dengan kata-kata yang membangun iman, kata-kata yang membangkitkan kasih, kata-kata yang berisi nasihat, kebenaran firman Tuhan. Masalahmu dalam rumah tanggamu dengan anak, suami, mertua, ipar, kerabat yang lain, masalahmu itu cukup engkau dan Tuhan yang tahu. Karena manusia juga gak bisa kita andalkan membantu kita menyelesaikan masalah. Tuhan sumber jalan keluar. Jadi bayar harganya, mungkin kita tidak bergaul seperti orang-orang kebanyakan. Kita gak selalu nongkrong di salon seminggu 2 kali, orang-orang wanita-wanita pengacara tadi ke salon. Kita mungkin juga gak selalu nongkrong di kafe-kafe yang instagramable, lalu mengambil foto dan mengupload status gitu. Gak apa-apa saudara, bayar harga. Jadi anak Tuhan berbeda dengan dunia, ya kan? Penampilanmu juga yang penting rapi, sopan, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Gak dilarang dandan saudara, gak dilarang. Tapi bukan dandan untuk menarik perhatian orang supaya memuji engkau. Tapi engkau berusaha tampil sebaik mungkin karena engkau tahu engkau datang untuk menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena itu aku berikan yang terbaik. Bayar harga. Dan lebih lagi kata Tuhan, perhiasanmu itu bukan emas, bukan permata, bukan rambut yang dikepang-kepang. Perhiasanmu itu adalah perhiasan apa? Batiniah. Yang benar-benar harus diperbaiki. Itu bayar harga saudara. Belajar sabar, bayar harganya mahal saudara. Sabar doang itu baru sabar. Belajar setia, bayar harganya mahal. Karena kan kita kalau misalnya suami kita tidak setia, kita punya kecenderungan, emang lu doang yang bisa gitu kan saudara. Udah banyak sekarang, bukan cuman suami yang selingkuh, istri juga selingkuh. Apalagi kalau suami istri kerja, masing-masing di tempat kerja punya gebetan. Di rumah gak bisa diajak ngomong, yang ini kayaknya baik banget, perhatian. Ya kan? Balas, ya kamu bisa gitu, aku juga bisa. Nah, kita bayar harga tetap setia. Mahal saudara harganya. Kita bayar harga supaya kita menjadi orang yang murah hati. Itu juga mahal harganya. Jadi dalam hidup kita ini, ya, kita harus berani bayar harga, berapapun harganya yang Tuhan minta. Siap gak? Siap gak? Wanita-wanita cantik pilihan Tuhan, siap ya? Seperti Maria. Kenapa dia dipilih? Karena dia berani mempertaruhkan seluruh hidupnya dengan berkata, aku ini hamba Tuhan.